Halo family. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan salah satu series drama komedi uhuy yang diadaptasi langsung dari sebuah manga. Muncul di tahun 2006 dengan jumlah episode 12, tidak lain dan tidak bukan adalah Shimo Kita Glory Days. Film yang mengisahkan seorang pemuda perjaka mendapatkan kos-kosan esek-esek yang berisi 5 tante tobrut uhuy. Kurang uhuy apalagi, pemuda tanggung bernama Ono Yuta yang diperankan oleh Ichitaro dapat beradu akting dengan para artis yang sangat kimochi. Ada pacar Yuta yang mulus kayak susunya, susu sapi maksud Mimin, bernama Tajima Minori yang diperankan oleh Seto Saki. Mami kos idaman semua pria bernama Muroi Chiho yang diperankan oleh Rima Siko. Calon artis Ikeh masa depan bernama Nitsima Natsume yang diperankan oleh Honoka. Penulis masa depan penyandang kacamata kuda terbesar bernama Komori Miha yang diperankan Asami Yuma. Milf si ahli kecantikan kesayangan kita semua bernama Okazaki Kaoru yang diperankan oleh Yabuki Haruna. Tsundere uhuy bernama Ue Haramao yang diperankan oleh Hashimoto Manami. Mami kos sebelah yang juga tidak kalah hotnya bernama Enoki Suyako yang diperankan oleh Aya Sugimoto. Dan tanpa perlu diperkenalkan lagi, auto putusin aja kalau pacar kalian nonton dan tahu dia siapa. Seorang polwan uhuy bernama Ichimonji Nozomi yang diperankan oleh Sora Aoi. Daripada ngecrot di awal, langsung saja siapin tisu, check it out. Film diawali dengan memperlihatkan 5 wanita super uhuy yang tinggal di sebuah kos-kosan. Kelima wanita tersebut pun memutuskan untuk menambah satu penghuni kosan baru dan hanya dibuka untuk satu pria beruntung. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan seorang pria rantau bernama Yuta yang baru saja tiba di Shimo Kitazawa, sebuah kecamatan di daerah Tokyo. Tujuan Yuta di Shimo Kitazawa ini untuk mengikuti sekolah persiapan ujian masuk universitas. Yuta pun ditemani oleh senpainya yang bernama Sekiguchi untuk mendatangi kosan barunya. Di jalan, Sekiguchi terpesona melihat tante hot dengan yukatanya. Kembali ke cerita, Yuta yang baru sampai di Shimo Kitazawa ternyata menemukan informasi kosannya dari sebuah koran. Tertulis di koran tersebut, terdapat kosan bernama Nutopia yang membutuhkan penghuni pria. Yuta yang semula tidak curiga malah ditakut-takuti oleh Sekiguchi yang merasa iklan tersebut aneh. Dan mungkin saja iklan tersebut dibuka oleh om-om homo. Yah, gagal ngaceng nih pasti kalian. Sekiguchi yang harusnya menemani Yuta pun akhirnya kabur karena takut ikatan balonnya menjadi longgar. Sesampainya di kosan, sempat terbesit oleh Yuta akan keluar bapak tua kutangan. Tapi ternyata keluar juga Mamiko super hot idaman para pria bernama Muroi Chiho. Yuta yang keburu ngaceng tidak sadar bahwa ada serangkaian tes menantinya. Tes pertama Yuta adalah wawancara langsung dengan Chiho si Mamikos uhuy. Sambil wawancara, Chiho menggoda Yuta dengan gunung kembarnya. Yuta pun lolos dari tes pertama karena berhasil memperlihatkan tekadnya. Di sini Yuta bercerita bahwa ia pergi dari Nagano untuk berkuliah di Tokyo. Ia memutuskan merantau karena ayahnya yang seorang pemilik restoran lebih menginginkan Yuta meneruskan usaha keluarga. Yuta yang hanya memiliki uang pas-pasan pun terpaksa mencari kosan murah. Chiho yang terlihat masih ragu dengan tekad Yuta akhirnya luluh dengan usaha terakhirnya Yuta, yaitu bersujud. Tes kedua Yuta adalah mengikuti Chiho untuk unboxing gunung-gunung di kosan Nutopia. Belum Yuta langsung sudah disuguhi balutan lembah milik Chiho. Haduh, langsung tegap nih para Joni. Naik ke lantai 2, Yuta langsung bertemu dengan Okazaki Kaoru. Kaoru yang keluar kamar hanya handukan pun membuat Yuta mimisan. Chiho menjelaskan bahwa aturan pertama kosan Nutopia adalah harus selalu mengetuk pintu kamar. Chiho pun langsung mencoba membuka kamar Miha tanpa mengetuk terlebih dahulu. Kita langsung disuguhi sembulan gunung kembar terbesar di Nutopia milik Komori Miha. Haduh, Mimin yang cerita saja ikut pengen, apalagi Yuta ya. Selanjutnya, aturan kos lainnya adalah membuka kamar mandi jika tandanya menunjukkan terbuka. Kembali, Chiho langsung menyuruh Yuta untuk membuka kamar mandi yang tulisannya terbuka. Ternyata di balik kamar mandi ada Nishima Natsume yang sedang mandi.
Tes kedua pun berjalan lancar karena Yuta tidak bertindak aneh-aneh setelah melihat pegunungan yang sangat indah. Tes ketiga pun berlanjut dengan membuat Yuta mabuk dan kehilangan kontrol atas dirinya. Tidak main-main, bahkan Chiho pun sampai duduk di pangkuan Yuta. Chiho yang duduk di pangkuan Yuta langsung mengarahkan tangan Yuta ke gunung kiri milik Chiho. Haduh, bikin ngiler memang. Yuta yang sudah sange berat pun akhirnya tergoda dan meremas lembut sebanyak 3 kali. Seakan langsung tersadar, Yuta pun langsung meminta maaf. Merasa belum puas nih, para anak kos lanjut menggoda Yuta. Mulai dari menanyai pacarnya hingga menanyakan status keperjakaan Johnny milik si Yuta. Yuta yang muak pun akhirnya langsung menjelaskan bahwa tidak semua laki-laki sangean seperti para penonton sekalian. Yuta menunjukkan tekadnya yang pergi merantau untuk mewujudkan cita-citanya yaitu berkuliah. Melihat keseriusan Yuta pun, akhirnya para penghuni kosan setuju untuk menerima Yuta sebagai bagian dari Nutopia. Chiho pun akhirnya menceritakan alasan mengapa mereka mencari anak pria. Ternyata di sekitar kosan sedang beredar kabar mengenai predator esek-esek yang sedang berkeliaran. Chiho pun merasa Yuta merupakan pria yang aman sehingga ia diterima bagian dari Nutopia. Malam harinya, kosan Nutopia mengadakan pesta kecil-kecilan. Nah, di sini mulai terlihat Yuta yang merupakan anak baru juga berperan sebagai babu di kosan tersebut. Chiho yang sedang mabuk akhirnya menunjukkan kamar di mana Yuta akan tinggal. Saat ditunjukkan, ternyata kamar Yuta hanya sepersekian besarnya dari kamar kucingnya Raditya Dika. Yuta yang akhirnya protes mengenai ukuran kamarnya malah ditonjok oleh Chiho. Yuta yang tersungkur lanjut diduduki oleh Chiho. Chiho yang dalam posisi tersebut membuat Johnny-nya si Yuta mulai tegang. Chiho pun juga berkata akan membuat Yuta menjadi seorang pria sejati. Waduh, ambigu sekali ya. Setelah membereskan kamarnya dan memandangi foto pacarnya, Yuta mendengar langkah kaki di kosan Nutopia. Saat Yuta keluar kamar, ia melihat ada seorang wanita mabuk sedang menaiki tangga menuju lantai 2. Yuta pun tidak sadar bahwa ia sedang memandangi lembah hitam milik wanita tersebut. Keesokan harinya, Yuta yang resmi menjadi babu kosan mulai mencuci dalaman para anak kos. Yuta yang sedang memperhatikan salah satu dalaman malah kegep oleh tante sebelah, yang tidak lain adalah tante yang kita lihat di awal episode. Yuta pun refleks memasukkan dalaman anak kos ke dalam celemek miliknya. Tidak cukup dikagetkan oleh kemunculan si tetangga, Yuta ditelepon oleh pacarnya yang mengatakan bahwa ia sudah sampai di Shimo Kitazawa. Yuta yang terkaget-kaget langsung berlari menuju pacarnya. Di jalan, Yuta yang terburu-buru menabrak seorang wanita. Saat jatuh tersebut, kita kembali disuguhi oleh lembah hitam. Yuta yang melongo melihat lembah hitam tersebut malah akhirnya dihajar oleh wanita tersebut tanpa bisa melihat siapa wanita itu. Tidak lama, Yuta yang masih kesakitan bertemu dengan Minori pacarnya. Kembali dulu ke kosan. Ternyata di kosan sedang diadakan sidak oleh polwan kesayangan kita semua, Ichimonji Nozomi. Kangen kan, udah lama gak lihat dia di situs favorit kalian. Nozomi yang seorang polwan ternyata sedang memeriksa daerah tersebut karena sedang ada kabar mengenai predator esek-esek yang berkeliaran. Saat sedang menjelaskan, Nozomi tidak sengaja disemprot oleh Natsume. Aduh, Mimin juga mau ikutan nyemprot. Nozomi yang kebasahan pun terpaksa handukan dulu. Terpampang 2 gunung kembar. Lanjut ke cerita. Nozomi pun kembali memperingati penghuni kosan untuk berhati-hati. Dan saat menjelaskan tersebut, Natsume iseng menggoda Nozomi dengan meremasnya. Gak kuat Mimin dengernya. Kembali ke Yuta, terlihat Yuta gelagapan karena Minori memaksa untuk melihat kosan Yuta. Yuta yang takut ketahuan bahwa ia berada di kosan esek-esek, akhirnya berdalih dengan bilang bahwa pemilik kosannya sedang sakit keras. Mendengar hal tersebut, Nozomi malah semakin merasa bersalah, karena ia merasa bahwa dirinya lah alasan Yuta menjadi tinggal di tempat seperti itu. Yuta pun langsung berhayal di mana ia dan Minori sedang berada di kamar kosan. Di situ Yuta berhayal bahwa Minori akan memberikan servis fullnya ketika Yuta berhasil masuk universitas. Lamunan Yuta pun bubar ketika ia merasakan ada yang mengganggunya. Ternyata Chiho yang sedang mabuk malah masuk ke kamar Yuta dengan hanya menggunakan CD. Aduhai sekali Mami kos ini.
Yuta yang merasa Johnny-nya tidak akan kuat menahan semua godaan, akhirnya memutuskan pergi dari kosan tersebut. Saat sedang kabur, Yuta tersadar ia tidak mengunci pintu kosan. Akhirnya Yuta kembali untuk mencari kunci kosan. Saat sedang mencari kunci kosan tersebut, Yuta mendengar suara dari lantai 2. Ternyata sedang ada penguntit yang sedang membuka bajunya Miho. Mimin mau kasihan, tapi kalian lihat sendiri lah ya, ada 2 gunung terpampang nyata. Uhui. Yuta pun langsung bergegas dan mencoba meringkus penguntit tersebut. Saat itulah Miho berteriak dan membangunkan seluruh penghuni kosan. Yuta yang mencoba mengejar pelaku akhirnya gagal menangkapnya. Malam berlanjut dengan Yuta yang meminta maaf karena gagal menangkap pelaku tersebut. Namun di sini Chiho menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah salahnya Yuta. Chiho pun lanjut menjelaskan mengapa kosan ini diberi nama Nutopia. Ternyata Nutopia sendiri merupakan dunia yang diidamkan oleh John Lennon dalam lagunya Imagine. Chiho pun menjelaskan bahwa Yuta merupakan pria baik dan ia cocok untuk membangun bersama mewujudkan Nutopia. Semenjak kejadian itu, Yuta malah membuat Natsume dan Miha kesemsem oleh kebaikannya. Esok paginya, Yuta pun langsung disuguhi pemandangan gunung kembar. Natsume dan Miha yang kesemsem sama Yuta berlomba-lomba menggunakan pakaian hot di depan Yuta. Melihat Yuta yang digodai melulu, membuat Kaoru mengingatkan Yuta bahwa tidak boleh ada kegiatan esek-esek di kosan tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi telepon Yuta. Ternyata itu adalah telepon dari pacarnya. Saat sedang menelpon pacarnya tersebut, Natsume kembali iseng dengan meremas Miha. Aduh, kelakuan Natsume ini emang bikin Johnny merinding. Minori yang mendengar desahan tersebut pun akhirnya curiga. Belum selesai urusan dengan Minori yang curiga, Yuta dikagetkan dengan datangnya Ue Haramao, si penghuni kosan yang sudah 2 kali lembahnya diintip oleh Yuta. Tidak cukup sampai di situ, Yuta kembali dikagetkan karena ia tiba-tiba ditodong oleh Polwan Uhui kesukaan kita semua. Yuta dituduh menjadi pelaku pencurian dalaman komplek. Tuduhan Yuta diperkuat dengan kesaksian si tetangga yang tiba-tiba aja masuk. Dan bukti celana dalam yang ditemukan oleh Natsume di celemek milik Yuta. Jika kita ingat, sebenarnya dalaman tersebut memang tidak sengaja Yuta masukkan saat ke gap tetangganya saat sedang memandangi dalaman tersebut. Episode ini pun ditutup ala sinetron. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, dan Yuta pun kabur. Nah, segitu dulu alur episode ini. Episode yang penuh dengan dada duda gandul ini berhasil membuat celana sesak. Tapi santai dulu. Mimin jamin film ini bukan cuma soal esek-esek, tapi akan ada makna di akhirnya. Segitu dulu saja dari Mimin. Mimin tunggu kehadiran kalian di episode selanjutnya. Mimin pamit, salam family.